Inggih pamirsa Bali TV kantun ring acara Tembang Bali, kantun wonten tiang Dede Setiadi ngantos jam 3:30 malih aja bos. Tadi kita sudah terhubung ya sareng Bapak Devi Kamil Syahbana yang merupakan Kepala Subbidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Timur PVMBG. Saat ini mungkin Titiang akan mengajak pamirsa Bali TV kembali untuk mengetahui situasi terkini dampak letusan Gunung Agung, dan Titiang sampun terhubung dengan Ketua Pasebaya Gunung Agung, Bapak I Gede Pawane SAG M Philha. Om Swastiastu, Pak Gede. Om Swastiastu. Nggih, Pak Gede Pawane, bisa digambarkan kondisi terkini khususnya kondisi warga saat ini, Pak Gede? Nggih. Jadi kami dari Pasebaya Gunung Agung, jadi mewilayahi 28 desa yang kena radius sampai 12 km, yaitu yang kena KRB 3, 2, dan 1. Jadi terbentuknya Pasebaya ini adalah untuk sama-sama mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkar Gunung Agung. Ya. Dan akhirnya terbentuk Pasebaya. Hingga hari ini kita sudah mulai mendata, mengedukasi warga. Tugas kita sebenarnya mengedukasi warga. Bagaimana mengetahui bencana-bencana Agung itu sangat membahayakan. Dan sampai saat ini kita juga sudah mulai mengatur regulasi tentang pengungsi. Jadi di KRB 3 dan KRB 2 itu sudah mulai mengungsi. Jadi kalau dilihat dari jumlah 22 desa yang sudah mengungsi itu, seharusnya sudah ada 182.138 jiwa yang harus diungsikan. Dan ini pun sudah kita kerjasamakan antar satu desa dengan desa penyangga. Jadi penyangga, sumpama desa Sebudi itu bekerja sama dengan desa yang ada di Rendang. Iya. Jadi untuk selanjutnya untuk memudahkan komunikasi antar desa. Baik. Dan ini bisa berjalan dengan baik, dan setelah pengalaman kita tanggal 22 ini artinya tidak ada ledakan pengungsi. Jadi karena sudah mereka diatur oleh desanya masing-masing. Dan saya merasa syukur artinya edukasi ini bisa berjalan baik dan masyarakat bisa memahami apa yang kita berikan edukasi kepada warga. Mudah-mudahan ini terus berjalan lancar, tidak ada permasalahan, dan kita sekarang sudah menangani sampai ke tingkat-tingkat permasalahan yang ada di tingkat pengungsian. Baik. Selain kita tetap juga terus melakukan edukasi kepada warga. Dan tadi kita juga mendampingi Pak Kapolda datang artinya memastikan warga di KRB 2 dan 3 itu apakah sudah benar-benar kosong atau tidak. Dan Pak Kapolda secara langsung tadi melihat bahwa memang di KRB 3 itu memang kosong sudah. Baik. Ya, Pak Gede, artinya dari 28 desa yang berada di dalam Pasebaya Gunung Agung ini, 22 itu mengungsi semua begitu, Pak Gede. Nggih. Kemudian untuk 6 desa lainnya seperti apa kondisinya, Pak Gede? Yang 6 desa ini kan belum mengungsi karena dia di luar radius 10 km. Karena dari imbauan dari BPMPG itu adalah radius awas itu sampai saat ini adalah 10 km. Jadi masih ada tersisa yang 6 desa ini, artinya jika terjadi imbauan juga dari pemerintah bahwa kita radiusnya nanti zonanya itu diperpanjang menjadi 12 km, jadi yang KRB 1 ini pasti juga akan mengungsi. Baik. Kemudian kami juga sempat mendapat informasi bahwa terjadi banjir lahar dingin begitu, Pak Gede, nggih, di Tukat Esah, Kenten. Apakah ini benar terjadi, Pak Gede? Benar. Jadi Tukat Esah itu sudah mengalami 2 kali kebanjiran ya. Jadi banjir yang pertama masih campuran debu, kemudian ditambah kerikil-kerikil. Tapi waktu 2 hari dan kemarin itu sudah membawa batu-batu besar. Ya, kemudian dampaknya kepada daerah yang dialiri oleh Tukat Esah, ini pun Pak Gede? Kalau bantaran Tukat Esah masih
beberapa yang memang mengalami kerusakan ya. Tetapi ada yang di luar prediksi kita, yaitu tukat yang ada di sekitar Griane, ya. Di Griane tiba-tiba itu sampai meluap dan sudah mulai masuk ke perumahan-perumahan orang. Tapi kita dengan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, akhirnya dibikinkan aliran-aliran sungai baru, jadi masyarakat di pegubugan itu tidak sampai terendam. Ya, jadi sudah ada alternatif solusi begitu Pak Gede nggih. Baik, Pak Gede terakhir, Pak Gede sempat menyampaikan bahwa tadi sudah ada kunjungan dari Kapolda Bali. Kira-kira bisa disampaikan himbauan apa yang disampaikan oleh Kapolda Bali, Pak Gede? Jadi Pak Kapolda memberikan himbauan kepada kita, memberikan edukasi juga kepada Pasebaya ya, artinya bagaimana cara mengedukasi warga dengan baik. Jadi walaupun warga belum mau, artinya terutama di KRB 2 ya, artinya bagaimana kalau tidak mau, artinya diberikan imbauan-imbauan yang lebih persuasif, mungkin dengan bentuk-bentuk gambar dan lain sebagainya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Kapolda yang hadir dan mampu memberikan edukasi kepada kita. Tetapi kalau melihat dari kenyataan tadi di KRB 3, artinya tidak mungkin akan ada masyarakat lagi di KRB 3. Karena fakta yang kita bisa lihat tadi, jadi dedaunan sudah mulai berguguran, rumput-rumput sudah mulai mengering. Dan bahkan di KRB 3 itu sudah ada anjing yang mati di tengah jalan juga tidak ada yang perhatikan. Jadi bisa dilihat bahwa memang KRB 3 itu sudah steril. Selain itu bau yang menyengat juga sudah keras. Gitu. Baik. Jadi intinya memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang berada di kawasan di KRB 3 punika, Pak Gede nggih? Inggih, Patet. Ya. Jadi kita hanya memastikan bahwa KRB 3 itu sudah clear lah. Artinya tidak ada lagi warga yang ada di lingkungan tersebut. Baik. Ya, dan Pak Gede, kita masih akan terus nantinya memperbarui informasi terkait dengan kondisi terkini Gunung Agung. Terima kasih sudah berbagi bersama kami, Bapak Gede Pawane, SAG MPhilha, yang merupakan Ketua Pasebaya Gunung Agung. Selamat kembali bertugas, selamat kembali beraktivitas Pak Gede. Terima kasih.